Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi untuk pertemuan kelima ini Ibu akan membahas mengenai diversity dan potensi bioteknologi kelautan. Oke. Nah, apa sih bioteknologi kelautan itu? Nah, Ibu jelaskan di sini. Bioteknologi kelautan adalah suatu teknik menggunakan biota laut atau bagian dari biota laut, baik itu sel ataupun enzim, untuk membuat atau memodifikasi suatu produk, memperbaiki kualitas genetika atau fenotip tumbuhan dan hewan, dan mengembangkan rekayasa organisme untuk keperluan tertentu, termasuk perbaikan lingkungan. Nah, ada 3 jenis industri bioteknologi nih. Yang pertama itu adalah ekstraksi senyawa aktif atau bahan alami. Nah, sebagian bahan dasar industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, perekat, film, dan kertas. Jadi bahan-bahan yang organisme-organisme yang ada di laut itu bisa digunakan sebagai atau dimodifikasi untuk menjadi ekstraksi senyawa aktif. Kemudian yang kedua itu dapat digunakan sebagai rekayasa genetika. Nah, baik itu spesies tumbuhan maupun spesies hewan yang ada di laut. Nah, sini rekayasa genetika itu menghasilkan tumbuhan dan hewan baru dengan karakteristik genotip dan fenotip yang unggul daripada spesies aslinya. Minggu lalu Ibu sudah ajarkan kepada kalian, misalkan nih ada bunga. Bunga tersebut yang pertama memiliki kelopak bunga yang indah, namun dia tidak begitu harum. Kemudian ada satu spesies yang memiliki kelopak bunga yang tidak begitu indah, tapi memiliki wangi bunga yang harum, sehingga dilakukanlah rekayasa genetika antara kedua tumbuhan tersebut, sehingga menghasilkan tumbuhan yang lebih baru dan lebih unggul dengan kelopak yang indah dan lebih harum. Begitupun di lautan dapat dilakukan rekayasa genetika. Nanti pada slide Ibu selanjutnya akan memperlihatkan contoh-contoh bagaimana rekayasa genetika pada hewan atau ikan. Yang ketiga itu adalah merekayasa genetika mikroorganisme atau bakteri. Nah, di sini contohnya itu mampu berperan sebagai agen bioremediasi pada lingkungan tercemar. Pasti kalian sudah mengambil mata kuliah pencemaran. Nah, salah satu atau mitigasi. Di mata kuliah mitigasi Ibu sudah jelaskan kepada kalian bagaimana jika terjadi pencemaran. Maka salah satunya itu jika ada pencemaran maka membutuhkan bakteri untuk mengurai pencemaran tersebut. Nah, di sini salah satu bioteknologi kelautan. Oke, jadi Ibu ulangi lagi bahwa bioteknologi kelautan itu bisa berupa ekstraksi senyawa aktif, baik itu dari tumbuhan maupun hewan. Kemudian rekayasa genetika, baik itu spesies tumbuhan maupun hewan. Kemudian merekayasa genetika mikroorganisme atau bakteri melalui bioremediasi. Oke, Bu lanjut. Potensi bioteknologi kelautan di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa nilai ekonomi kelautan yang ada di Indonesia itu sangat besar, kurang lebih 50 miliar per tahun. Kemudian kekayaan dan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, baik pada tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Nah, kalian bisa lihat pada slide Ibu ada berapa nih? 12, kurang lebih 12 spesies atau makhluk hidup yang ada di laut yang bisa digunakan sebagai potensi bioteknologi. Salah satunya ada 35.000 spesies biota laut, ada 910 spesies karang, 850 spesies pong, 13 spesies lamun, 682 spesies rumput laut, dan sebagainya. Jadi spesies tersebut yang ada di laut itu bisa digunakan atau memiliki potensi sebagai bioteknologi kelautan. Nah, apa yang menjadi permasalahan? Yang pertama itu kehilangan, biasanya kita lebih mengekspor barang-barang tersebut,
mengekspor barang-barang tersebut dalam bentuk mentah tanpa ada campur tangan bioteknologi. Malah sebaliknya, kita malah mengimpor produk-produk industri yang menghasilkan bioteknologi dari luar Indonesia. Nah, contohnya apa nih? Pasti cewek-ceweknya pasti sudah tahu, pasti sering memakai masker. Salah satunya itu adalah masker spirulina. Nah, itu salah satu bentuk bioteknologi yang digunakan dari hasil ekstraksi tumbuhan yang ada di laut. Nah, itu adalah contoh dari potensi bioteknologi dari spesies rumput laut ya. Nah, kemudian lanjut, tidak mampu meningkatkan nilai tambah atau lapangan kerja dan sejumlah multiplier efek. Jadi biota laut hanya diekspor dalam keadaan mentah yang Ibu jelaskan tadi. Jadi itulah kenapa potensi bioteknologi di Indonesia itu tidak bisa termanfaatkan dengan baik, padahal kita memiliki sumber daya yang sangat besar. Nah, namun sayangnya potensi yang besar ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kita, khususnya bangsa Indonesia. Baik itu ekstraksi senyawa bioaktif, industri bioteknologi lautnya yang masih kurang, kemudian pengendalian pencemaran dan rekayasa genetika. Nah, sebelum Ibu masuk ekstraksi senyawa bioaktif, mungkin pertemuan selanjutnya Ibu Dewi atau pengajar selanjutnya akan menjelaskan apa sih ekstraksi itu. Sedikit Ibu membahas karena ada dalam slide Ibu. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan pelarut organik. Nah, mungkin anak-anak yang mengambil dari lulusan IPA bisa saja memahami apa itu ekstraksi. Jadi ekstraksi itu adalah bentuk pemisahan suatu zat yang ada di dalam kandungan makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Kemudian zat tersebut dipisahkan sehingga bisa diambil yang kita inginkan, baik itu zat-zat yang bisa bermanfaat sebagai anti kanker maupun sebagai bahan baku kosmetik. Jadi zat-zat tersebut itu yang terkandung dalam tubuh organisme. Nah, makanya untuk mengambil zat tersebut dilakukanlah proses ekstraksi. Oke? Nah, di sini berbagai macam senyawa bioaktif untuk keperluan industri. Contoh-contohnya ada spong. Spong bisa digunakan sebagai obat anti kanker, anti bakteri, anti asma, anti fouling. Ada juga alga, mikroalga seperti spirulia yang kaya vitamin, mineral, kalsium, dan bioaktif berupa antioksidan. Nah, ini yang biasanya kalian gunakan, yang biasanya kalian pakai menggunakan masker, itu adalah hasil bioaktif atau ekstraksi senyawa dari alga. Jadi alga tersebut memiliki kandungan seperti pitokasanin, klorofil, dan zeatin di dalam kandungan alga tersebut. Tetapi jika kita ingin mengambil kandungan-kandungan tersebut, maka kita harus melakukan proses ekstraksi, yaitu menarik senyawa yang kita inginkan sehingga bisa dibentuk dan digunakan sebagaimana keperluannya, misalkan tadi sebagai bahan baku kosmetik tadi. Oke. Kemudian rumput laut seperti Eucema itu bisa menghasilkan karaginan. Oke, karaginannya bisa digunakan sebagai karaginan atau agar-agar bisa digunakan sebagai bahan baku makanan maupun obat-obatan di bidang farmasi dan tekstil sebagai alginat dan di bidang farmasi. Kemudian sebagai sumber energi berupa bioetanol dan biodiesel. Jadi alga juga bisa berupa bioetanol dan biodiesel. Lanjut yaitu invertebrata laut. Ada banyak invertebrata laut yang bisa kita gunakan. Ada tridemnum, bahan aktif yang menyembuhkan penyakit leukemia, melanom. Ada tempurung kura-kura atau penyu yang digunakan sebagai obat luka dan tetanus. Ada ekstrak kuda laut, obat penenang atau obat kuat. Ada empedu ikan buntal, bioaktifnya tetradotoksin untuk kerusakan syaraf otak dan anestesi.
Limbah krustasea memiliki zat kitin dan kitosan. Biasanya digunakan sebagai bahan baku kertas, tekstil, bahan perekat, dan bahan pengawet. Kemudian minyak ikan pastinya memiliki omega 3. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan kecerdasan, kesehatan jantung, dan persendian. Teripang, nih banyak nih yang sudah tahu manfaat teripang. Ternyata teripang jika dilakukan ekstraksi itu bisa menghasilkan obat hati, mioma, peradangan, diabetes, stroke, asma, jantung, koroner, asam urat, hepatitis, dan banyak sebagainya. Jadi melalui hasil-hasil dari bioteknologi ini kita bisa memanfaatkan kandungan senyawa yang ada di dalam tubuh organisme melalui proses ekstraksi sehingga bermanfaat untuk manusia, baik itu sebagai di bidang farmasi maupun sebagai di bidang kosmetik dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini contoh-contohnya, kalian bisa lihat. Karang lunak mengandung berbagai jenis senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai obat anti kanker, antibakteri, anti asma, antifolin, dan industri farmasi. Nah, ini spirulina nih yang banyak digunakan oleh cewek-cewek untuk maskeran. Ternyata di dalam kandungan alga tersebut itu memiliki kandungan yang bisa bermanfaat di bidang kosmetik. Nah, cara mengambil kandungan tersebut itu yang tadi melalui proses ekstraksi. Oke, kalian bisa baca sendiri di dalam slide ibu apa fungsi dari kandungan-kandungan tersebut. Ini empedu ikan buntal ternyata sangat bermanfaat obatnya sebagai obat syaraf otak, yang kalian pasti tidak menyangka itu adalah ikan buntal yang jarang dikonsumsi ternyata memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat tinggi. Dan ternyata bisa berupa obat-obat syaraf, kemudian sebagai zat anestesi untuk pasien yang akan dioperasi. Minyak ikan, pasti nih bagi kalian yang sering mengkonsumsi minyak ikan untuk membantu kecerdasan atau meningkatkan daya ingat kalian, pasti kalian mengkonsumsi omega 3. Kalau kalian pasti ke apotik kemudian kalian ingin minta kepada apotekernya untuk meningkatkan kecerdasan, pasti kalian akan mengkonsumsi obat yang mengandung omega 3. Oke, itu merupakan salah satu hasil dari itu adalah salah satu hasil dari bioteknologi yang ada di laut dengan mengambil minyak ikan dari biota yang ada di laut. Oke, ibu lanjut. Tadi selain dari bioteknologi pada ekstraksi, maka yang selain itu adalah rekayasa genetika. Nah, sebelum ibu lanjut rekayasa genetika, penjelasan rekayasa genetika, ibu ingin menjelaskan bahwa apa sih rekayasa genetika itu. Nah, minggu lalu ibu sudah jelaskan ya, salah satu bioteknologi secara modern itu adalah rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika itu adalah memanipulasi langsung gen suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi, baik itu mengubah susunan genetika ikan tersebut maupun melakukan transfer gen, kemudian melakukan sintesa DNA buatan. Jadi kita merusak genetik ikan tersebut. Nah, minggu lalu juga ibu sudah jelaskan bagaimana pandangan rekayasa genetika terhadap sosial, baik itu secara sosial, budaya, etika maupun terhadap norma atau undang-undang yang ada di Indonesia. Kebanyakan secara sosial pasti mendukung dari rekayasa genetika tersebut karena akan menghasilkan produk baru yang lebih unggul dibanding dengan produk atau organisme yang asli. Namun secara etika pasti tentu saja akan memberikan dampak yang buruk karena kita merubah kuadrat suatu organisme tersebut. Nah, itu tergantung pandangan kita bagaimana kita memandang secara umum rekayasa genetika tersebut. Nah, di sini Ibu jelaskan pada slide Ibu, rekayasa genetika dilakukan pada induk atau benih ikan
dan biota perairan lainnya untuk menghasilkan sifat unggul seperti cepat tumbuh, resisten terhadap penyakit, tahan pada kondisi lingkungan yang ekstrim, mengandung lemak omega 3 yang tinggi, dan lain sebagainya. Jadi fungsi atau kenapa kita melakukan rekayasa genetika di bidang kelautan. Nah, ini dia kenapa kita melakukannya. Salah satunya kita ingin mendapatkan organisme yang lebih unggul, yang lebih bagus dibanding dengan organisme aslinya. Nah, contohnya resisten terhadap penyakit. Kita pasti melihat jika misalkan ikan A cenderung lebih gampang terkena penyakit ini, maka diubahlah susunan genetikanya sehingga memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Nah, itu kemudian kita ingin ikan tersebut banyak mengandung lemak omega 3 yang tinggi, sehingga dilakukanlah transfer gen untuk meningkatkan lemak atau omega 3 yang ada di ikan tersebut. Nah, jika omega 3-nya tinggi, maka ikan tersebut bisa dilakukan bioteknologi melalui ekstraksi sehingga menghasilkan produk farmasi yang mengandung omega 3 yang tinggi. Oke? Nah, nanti Ibu jelaskan bagaimana lebih lanjut bagaimana proses dari rekayasa genetika ya. Ibu lanjut, tadi sudah ekstraksi, kemudian rekayasa genetika. Kita lanjut adalah pengendalian pencemaran atau bioremediasi. Beberapa materi sebelumnya Ibu sudah jelaskan kepada kalian jika ada suatu pencemaran atau contohnya nih tumpahan minyak. Nah, bagaimana kita mengendalikan tumpahan minyak tersebut? Beberapa presentasi yang lalu kalian sudah melakukan presentasi, salah satunya itu menggunakan bakteri. Jadi bakteri ini yang akan melakukan bioremediasi terhadap tumpahan minyak tersebut. Kalian bisa mencari di referensi banyak tuh di Google bagaimana cara pengendalian pencemaran, baik itu pencemaran dari bahan organik maupun dari minyak. Oke? Nah, untuk pengendalian pencemaran itu digunakan salah satunya bakteri Pseudomonas. Oke? Bakteri inilah yang digunakan untuk meremediasi lingkungan. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa dimanfaatkan sebagai biodekomposer terhadap limbah laut. Teknik bioremediasi, teknik ini telah lama dilakukan dan dipilih daripada pembersihan secara kimiawi. Pencemaran pada air laut dapat didegradasi oleh mikroba indigenous di laut maupun menggunakan hidrokarbon sebagai sumber karbon. Jadi untuk bioremediasi ini lebih banyak dipilih dibanding dengan menggunakan bahan-bahan kimia, karena dengan menggunakan bioremediasi tentunya lebih mudah diatur, kemudian tidak banyak kontaminasi dari bahan-bahan kimia sehingga tidak memberikan dampak terhadap biota laut yang ada di laut pastinya. Nah, pengendalian pencemaran di lingkungan. Pencemaran adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada lingkungan, meliputi udara, air, daratan, baik secara fisika, kimia, ataupun secara biologi. Nah, bagaimanakah bioteknologi mengatasi pencemaran di lingkungan? Ini ada beberapa contoh yang Ibu jelaskan bagaimana bioremediasi pencemaran di lingkungan, tidak hanya di lingkungan laut, tetapi juga di lingkungan darat. Nah, di sini ada 2, menghasilkan energi ramah lingkungan, contohnya bioetanol, biodiesel, dan biogas. Sedangkan teknologi pengolahan berbagai limbah industri atau disebut dengan bioremediasi. Oke, yang pertama adalah energi ramah lingkungan. Bahan bakar terhadap penurunan gas emisi CO2. Nah, ini adalah biogas. Manfaatnya itu mengurangi penggunaan bahan bakar lain, menghasilkan sampingan pupuk organik yang berkualitas tinggi, menjadi metode pengolahan sampah, meningkatkan kualitas udara. Nah, kalian bisa baca sendiri bagaimana biogas itu adalah aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik atau kotoran manusia, hewan, limbah domestik, sampah, dan biodegradable. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah biodiesel.
yaitu bahan bakar yang terdiri dari campuran monoaklay, ester dari rantai panjang asam lemak, baik itu minyak sayur maupun lemak hewan. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari biodiesel. Kemudian ada bioetanol, yaitu bahan bakar dari minyak nabati dengan proses fermentasi glukosa atau gula yang dilakukan dengan proses remediasinya. Ini ada kelebihannya, bioetanol, dan kekurangannya. Nah, bagaimana jika teknologi pembersihan pencemaran di laut? Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu bioremediasi, yaitu teknik pemanfaatan mikroorganisme untuk membersihkan senyawa pencemaran di lingkungan. Contohnya bioargumentasi, bioreaktor, biotimulasi, bioventing, pengomposan, land farming. Itu adalah salah satu contoh bioremediasi, baik itu yang dilakukan di laut maupun yang ada di darat. Nah, ini adalah komponen yang harus diperhatikan dalam melakukan bioremediasi, yaitu harus memperhatikan jenis zat yang tercemar ya. Pastinya kemudian di mana tercemarnya. Nah, ini contohnya pengolahan berbagai macam limbah melalui bioremediasi. Limbah industri atau logam berat dengan teknologi bioabsorpsi. Oke. Kemudian limbah plastik. Bahan kimia plastik bersifat toksik dan karsinogenik. Kemudian ada limbah hidrokarbon atau minyak bumi. Nah, di sini ada beberapa contoh bagaimana cara limbah-limbah tersebut. Ada logam berat, hidrokarbon, limbah plastik. Nah, siapa yang berperan sebagai agen atau pembawa dari ini? Nah, beberapa jenis biota perairan seperti alga, moluska, dan organisme renik lainnya yang dapat melakukan bioremediasi. Nah, ini biosorpsi, teknologi pengolahan limbah terbaru yang dapat menyisihkan atau menghilangkan logam berat yang bersifat racun, baik itu di laut maupun di darat. Nah, proses ini terjadi karena adanya material biologis yang disebut dengan biosorben dan adanya larutan yang mengandung logam berat dengan afinitas yang tinggi sehingga mudah terikat dengan biosorben. Bahan biosorben contohnya adalah fungi, bakteri, alga. Nah, kalian pasti tahu nih, kadang alga itu sebenarnya mengandung banyak logam berat. Kenapa? Karena alga bersifat bioabsorpsi, yaitu dia mengikat logam berat. Nah, itu salah satu contoh bioteknologi dalam bentuk bioremediasi pencemaran yang ada di laut. Jadi misalkan nih, kalian mengukur suatu kandungan logam berat yang ada di Delta Mahakam, misalkan. Kemudian ternyata sudah melewati standar baku mutu perairan. Maka untuk mengurangi dampak pencemaran logam berat tersebut, maka dilakukanlah misalkan kalian menumbuhkan alga jenis alga tertentu yang dapat bersifat biosorpsi sehingga mengikat logam-logam berat yang ada di delta tersebut. Nah, itu salah satu contoh bioteknologi dalam pencemaran. Oke. Selain alga juga bakteri. Misalkan kalian lihat ternyata logam di tambak sudah besar, sudah banyak, maka biasanya diinfus atau diinjeksi bakteri tertentu untuk mengikat logam berat tersebut. Nah, itu contoh dari biosorpsi. Oke. Kemudian fitoremediasi, yaitu teknologi pembersih pencemar dengan menggunakan peranan tumbuhan. Nah, kalian bisa baca sendiri di sini ada fitoekstrasi, yaitu pengambilan senyawa beracun dari lingkungan, fitostabilisasi, ada fitostimulasi, ada fitotransformasi, ada fitovolatilizasi. Oke, jadi ada banyak bentuk atau teknologi yang digunakan untuk pembersihan pencemaran yang ada di laut maupun di darat. Kemudian lanjut ada biofilm. Biofilm itu adalah kelompok mikroorganisme yang dapat membentuk pelekatan pada suatu permukaan benda padat sehingga mikroorganisme yang berada dalam keadaan diam tidak mudah lepas atau berpindah tempat. Contohnya batu dan kerikil yang ada di sungai di lingkungan alami perairan. Beberapa
biota filter feeder yang menempel di dinding lambung kapal. Dibutuhkan agen antibiofilm. Rumput laut Zostera marina menghasilkan senyawa yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Nah, itu adalah bioteknologi biofilm. Nah, bioteknologi biofilm ini diambil dari mikroorganisme. Nah, contohnya kalau kalian melihat lambung kapal atau di bawah kapal itu banyak organisme filter feeder atau kerang-kerang yang menempel di bawah kapal. Nah, cara pencegahan orang-orang kapal itu, armada kapal itu untuk tidak ada kerang-kerang menempel, maka dia melakukan pengecetan di bawah kapal dengan menggunakan biofilm. Nah, kalau misalkan kalian ada nih yang salah satu orang tuanya bekerja sebagai nelayan. Nah, biasanya bapakmu itu atau orang tuamu itu akan mengecat kapalnya dengan menggunakan cat yang mengandung biofilm. Coba kalian cek sendiri di penjual cat. Di sana ada khusus untuk cat khusus untuk kapal atau armada kapal yang mengandung biofilm. Oke. Itu salah satu contoh bioteknologi untuk pembersihan bahan pencemar. Nah, ini teknik kelebihan dan kekurangan dari teknik bioremediasi. Salah satunya yang pertama, kelebihannya tidak menimbulkan efek samping terhadap lingkungan. Ini dia yang Ibu tadi jelaskan kepada kalian kenapa bioremediasi itu lebih dipilih dibanding dengan menggunakan senyawa kimia, karena bioremediasi itu tidak menimbulkan efek samping terhadap lingkungan ataupun biota perairan lainnya. Kemudian mampu mendegradasi berbagai limbah, jadi lebih aktif, kemudian lebih bagus dibanding dengan menggunakan bahan kimia lainnya. Kemudian dapat dilakukan langsung di tempat pencemaran tanpa mengganggu aktivitas manusia pastinya. Kelemahannya, membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai pastinya. Misalkan kita ingin melakukan bioremediasi tumpahan minyak, kemudian kita masukkan bakteri untuk mengikat minyak-minyak tersebut. Tentu saja kita harus melihat suhu perairan, melihat suhu, bagaimana kondisi suhu, apakah bisa mendukung pertumbuhan dari bakteri tersebut. Nah, itu susahnya karena membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai dengan agen bioremediasi kita. Kemudian memerlukan waktu yang lebih lama dibanding dengan teknik lainnya. Pastinya karena kita menggunakan organisme, pasti organisme tersebut membutuhkan waktu untuk melakukan bioremediasi. Oke, itu tentang bioremediasi dalam penggunaan bioteknologi dalam bioremediasi pencemaran. Oke, selanjutnya Ibu kembali tentang aplikasi melalui rekayasa genetika. Nah, di sini tadi Ibu jelaskan bagaimana apa itu rekayasa genetika. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa penerapan rekayasa genetika dalam industri bioteknologi kelautan mengarah kepada bioteknologi aquaculture. Rekayasa genetika banyak digunakan untuk ikan-ikan konsumsi seperti salmon, udang, nila, patin untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan keinginan. Baik itu untuk pertumbuhan yang cepat, pengaturan kematangan gonad, kemudian diversiasi seks dan sterilisasi, kemudian meningkatkan resistensi terhadap patogen, atau dia lebih kuat tahan terhadap penyakit, kemudian tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, kemudian merubah karakteristik biokimia dari daging ikan dengan melihat cita rasanya, kemudian mengubah jalur metabolisme atau efisiensi pakan dengan menggunakan efisiensi pakan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari aplikasi rekayasa genetika. Yang misalkan ikan salmon awalnya hanya ukurannya 20 cm, ternyata dilakukan fast growing atau pertumbuhan yang cepat, entah dikasih pakan atau konsumsi makanan yang lebih banyak, atau kandungan-kandungan vitamin, ataupun mengubah susunan
genetikanya sehingga pertumbuhannya akan semakin besar atau semakin cepat. Nah, itu adalah bentuk-bentuk aplikasi dari rekayasa genetika. Nah, ini kalian bisa baca sendiri bagaimana fungsi dari bioteknologi dari rekayasa genetika. Ada spesies ikan-ikan Telestoi Arktik dan Antartik dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat dingin karena kemampuannya secara genetik untuk menghasilkan protein anti beku. Kemudian gen AFP yang diisolasi dan dikloning pada ikan salmon Atlantik atau ikan goldenfish melalui microinjeksi phase oocytes. Nah, di sini dilakukan bioteknologi nih. Ada ikan, ini salah satu contoh bioteknologi dengan melakukan rekayasa genetika. Ada ikan jenis ikan-ikan Telestoi Arktik dengan Antartik. Nah, ikan-ikan tersebut ini dapat bertahan hidup di suhu yang lebih dingin sehingga bisa menghasilkan protein anti beku. Nah, yang kita inginkan si ikan salmon Atlantik ini bisa juga menghasilkan protein anti beku sehingga kondisi daging dari ikan tersebut bisa termanfaatkan dengan baik, sehingga dengan menggunakan dengan melakukan melalui transfer gen mengubah genetikanya, maka genetika yang ada di ikan-ikan Telestoi Arktik ini dimasukkan ke dalam ikan salmon Atlantik, sehingga sifat dari ikan salmon Telestoi Arktik yang bisa menghasilkan protein anti beku ini bisa diinjeksi atau dimasukkan ke dalam ikan salmon Atlantik. Nah, sehingga ikan salmon Atlantik ini juga bisa menghasilkan protein anti beku. Nah, itu salah satu bentuk dari rekayasa genetika. Ada juga nih gen hijau. Di Indonesia, fokus komoditas meliputi ikan air tawar dan payo komersial. Riset transgenik sampai terhadap generasi pertama F1 untuk memproduksi massal ikan transgenik heterozigot, perkawinan transgenik homozigot dengan ikan normal. Jadi dia ingin memperbanyak atau mengatur kematangan gonad dari ikan. Jadi ikan-ikan yang sebenarnya dia transgenik heterozigot kemudian diubah menjadi homozigot. Jadi itu mengubah pengaturan gonad dari ikan bisa juga dilakukan melalui rekayasa genetika. Nah, ini juga ada contoh teknologi transgenesis. Kalian bisa baca prinsip dasarnya. Menyiapkan gen target, isolasi DNA dari gen target, isolasi vektor yang sesuai, memasukkan gen target ke vektor, transformasi vektor target ke inang, cloning sel-sel gen target, identifikasi DNA rekombinan. Nah, itu salah satu contoh dari dari rekayasa genetika. Nah, ya, contohnya ini nih, contoh ikan zebra. Nah, ikan zebrafish. Nah, ikan zebrafish awalnya itu hanya berwarna hitam putih ya, seperti zebra. Kemudian dilakukanlah metode transfer gen, yaitu dengan menggunakan jarum mikroinjeksi, kemudian elektroporasi, rangsangan listrik, dan dilakukan transfeksi menggunakan larutan untuk peredam embrio. Nah, diinjeksilah embrio si zebrafish ini sehingga menghasilkan gen zebrafish yang dapat berwarna atau bercahaya. Nih, gen berpendar pada ikan zebra diambil dari ubur-ubur dan berguna sebagai indikator terhadap polusi. Jadi awalnya ikan zebranya biasa-biasa saja, berwarna hitam putih, kemudian dilakukanlah microinjection dengan menggunakan injeksi dari ubur-ubur yang bercahaya, sehingga dihasilkanlah transgenic fish atau ikan zebra yang dapat bercahaya karena sudah diambil diinjeksi, kemudian dilakukan elektroporasi, kemudian transfeksi, ubur-ubur masuk ke dalam
ikan zebra ini, sehingga ikan zebra yang awalnya cuma hitam putih bisa menghasilkan warna karena adanya injeksi dari ubur-ubur sehingga dia bisa bercahaya. Oke, itu salah satu proses dari bioteknologi melalui rekayasa genetika. Nah, ini salah satu produk-produk dari bioteknologi. Ini hasil ekstraksi nih, mengambil senyawa aktif yang ada di tubuh organisme atau biota laut, sehingga menghasilkan ada produk kecantikan, ada obat, nih ada spirulina, kemudian ada bedak, ada sabun, ada obat omega 3 dari ikan. Nah, itu adalah salah satu proses dari bioteknologi. Oke, itu aja dari bioteknologi organisme di laut. Ada banyak ya yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Semoga kalian tidak begitu bingung melalui bioteknologi, karena bioteknologi adalah sebenarnya perlu perlu kalian tahu bahwa itu harus kalian banyak membaca dari jurnal-jurnal ataupun dari buku-buku tentang bioteknologi kelautan, karena ini adalah kelas yang cukup tinggi. Nah, bagi orang-orang IPS, karena Ibu tahu kalian banyak yang berasal dari kelas IPS, sehingga mungkin tidak begitu tahu apa dasar dari genetika, bagaimana proses ekstraksi, mengubah bioteknologi dari bahan alam. Nah, itu dia yang sulit, tetapi kalian bisa belajar dari materi-materi dari Google, membaca beberapa jurnal bagaimana bentuk dari bioteknologi. Nah, itu adalah tadi Ibu sudah jelaskan potensi bioteknologi itu yang inti di sini. Oke, yang inti di sini bahwa bioteknologi kelautan itu bisa berupa ekstraksi senyawa aktif, yaitu mengambil zat yang ada di dalam tubuh suatu organisme dengan melakukan pemisahan larutan. Kemudian yang kedua itu melakukan rekayasa genetika, baik itu spesies tumbuhan ataupun hewan. Contohnya tadi Ibu sudah jelaskan kepada kalian, ada ikan zebrafish yang awalnya dia hanya berwarna hitam putih, tetapi dengan adanya injeksi dari ubur-ubur yang bercahaya, sehingga si zebrafish ini bisa menghasilkan cahaya. Nah, itu melalui transfer rekayasa genetika, melalui transfer gen. Kemudian selanjutnya itu rekayasa genetik mikroorganisme atau bakteri melalui bioremediasi lingkungan pencemar. Tadi ada banyak juga, ada antibiofouling, kemudian ada bioremediasi dengan menggunakan bakteri untuk menghilangkan limbah minyak, ataupun ada alga, makroalga yang bisa bersifat bioabsorpsi, yaitu dia mengikat logam berat yang ada di laut. Oke, jadi itu adalah inti dari bioteknologi kelautan, inti dari potensi bioteknologi kelautan. Oke, kalian tidak boleh lupa ini bahwa ada 3 ekstraksi, rekayasa genetika maupun bioremediasi dari genetika mikroorganisme atau bakteri. Oke. Jadi setelah kalian menerima materi Ibu, kemudian Ibu akan membagi kelompok. Kelompok ini akan membahas masing-masing bioteknologi atau potensi dari bioteknologi kelautan. Bagaimana? Tadi Ibu sudah jelaskan nih beberapa inti-inti besarnya. Nah, kalian harus mengkhususkan, ada yang membahas bioteknologi, potensi bioteknologi kelautan yang ada di lamun. Kemudian ada bioteknologi kelautan yang ada di ikan. Kemudian ada potensi bioteknologi kelautan yang ada di mangrove. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok yang nantinya kelompok tersebut harus menampilkan sebuah video. Terserah kalian apakah itu video seperti ini, yaitu penjelasan dari PowerPoint, atau video-video tertentu yang bisa kalian dapatkan dari YouTube atau kalian buat sendiri. Silahkan, tergantung sekreatif kalian. Yang jelas membahas tentang potensi bioteknologi kelautan di lamun, mangrove, dan ikan. Oke, silahkan dengarkan video ini. Sekian penjelasan Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA atau di Mols. Nanti Ibu
jawab pertanyaan kalian. Oke. Kelompok ibu akan masukkan di pembagian kelompok, ibu akan masukkan di grup WA. Nanti kalian kerjasama dengan teman kelompoknya. Silahkan. Minggu depan ibu akan load siapa yang harus mengumpulkan minggu depan. Kemudian 2 minggu ke depan lagi. Kemudian 3 minggu ke depan. Oke. Ibu tutup presentasi ibu mengenai diversitas dan potensi bioteknologi kelautan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.